menjaga keseimbangan dengan kekuatan tangan dan kaki. Ini dia aksi freestyle Otopet. You were that foundation, never gonna be another one, no. Di hari yang cerah ini, Bayu berencana membawa motor kesayangannya ke bengkel. Ups, tampaknya ada sedikit trouble. Punch up is one you for trying to make a fool of me. In my hood there's only so many opportunities. Look, I carry a tool for my pride and my jewelry. Now I find myself stuck serving the community. Sementara itu, Reno dan Aji sedang melaju bersama Otopetnya. Wih, melewati polisi tidur saja harus dengan trik. Mereka mau menunjukkan bahwa Otopet bukan sekedar mainan anak kecil. Lo lagi di mana? Gue di rumah. Apa? Oh, katanya hari ini janji ya main ke Tugu. Astaga, gue lupa. Oke, siap. Aji pun masih asik melatih triknya. Ada 180 dengan teknik memutar 180 derajat dan bar spin dengan memutar handle atau stang kemudi Otopet. Udah buru ya, gue tungguin ya. Yuk. Di rumah, Bayu masih bingung gimana caranya bisa cepet ketemuan sama Reno dan Aji. Motor ngadat, naik angkot macet. Dengan bunny hop dan bar spinnya, Bayu tancap gas. The no man to carry heavy love for me to get back. Otopet atau biasa disebut skuter ini termasuk dalam aliran ekstrim sport seperti sepeda BMX dan skateboard. Otopet mulai populer sejak tahun 2000 ketika Taiwan Mechanical Engineer memproduksi besar-besaran di seluruh dunia. Sejak saat itu, banyak yang beralih dari BMX dan skateboard ke Otopet, hanya sekedar untuk mendapat tantangan baru. Bayu memang sudah menekuni olahraga Otopet selama 2 tahun. Ia tergabung dalam Razor Team Scooter bersama beberapa temannya. Jadi, nggak heran kalau Bayu sudah cukup handal memainkan Otopet kesayangannya. Tail whip yang keren, Bay. Dengan trik drop in 180, jembatan besi pun bisa dilewati dengan mudah dan cepat. Cool. Aksi transfer yang keren. Eits, mau beli semangka harus pakai trik tail whip dulu dong. Nice, bye. Bang, semangka dalam satu. Reno dan Aji sudah sampai duluan di skatepark. Sambil menunggu Bayu, mereka memeriksa kesiapan Otopetnya. Untuk memastikan semuanya aman, kelonggaran baut ban harus diperiksa.
Posisi handlebar atau stang juga dicek, apakah goyah atau tidak. Kalau goyah, berarti klemnya harus dikencangkan lagi. Namun, baut pada ban sebaiknya tidak terlalu kencang, karena bisa menghambat perputaran ban. Dek atau pijakan kaki juga tidak boleh licin, tentunya untuk memudahkan kaki rider aman menapak. Aha, akhirnya Bayu sampai juga. Bro, sorry telat. Mulu. Dari mana sih? Jangan gue. Pacaran mulu sih lu, Bor. Dulu deh. Apa tuh? Dulu deh. Bikin gue tertarik untuk skuter itu sendiri, dimana di sini gue bisa dapat teman baru dan bisa belajar satu olahraga yang jarang, bisa dibilang jarang di Indonesia, dan di situ gue bisa ngelakuin trik-trik yang belum pernah orang coba dan gue yang belajar sendiri gitu. Oke, saatnya Bayu beraksi. Trik ini namanya double tail whip atau gerakan memutar dek atau papan otopet sebanyak 2 kali putaran atau 320 derajat. Selanjutnya, Bayu mengeluarkan jurus deck grab atau menyentuh dek dengan tangan. Untuk melakukan kedua trik ini memang membutuhkan kecepatan yang sesuai dan lompatan yang tinggi. Great move, bye! Reno menyusul. Ia akan mencoba trik foot plant to wall. Oh, percobaan pertama gagal. Sekali lagi, no! Trik ini membutuhkan keseimbangan. Kalau gerakan badan dan kaki tidak seimbang, pasti gagal. Dengan foot plant to wall, Reno berhasil menggetarkan dinding. Aji masih mempersiapkan otopetnya. Kalau kondisi otopet tidak baik, kemungkinan terjatuh lebih besar. Reno mulai panas nih. Walau beberapa kali gagal, trik drop in 360 akhirnya berjalan dengan mulus. Tingkat kesulitannya waktu pas dia nyimbangin badan terus pas lagi untuk landingnya, karena sering kan kepleset soalnya cuma 2 roda kecil yang ada di otopet. Bayu mencoba kombinasi trik dasar seperti bar spin atau memutar bar atau stang digabung dengan fly out T-quarter. Sama seperti bermain sepeda aksi, otopet sangat mengandalkan kekuatan tangan dan kaki dan juga keseimbangan tubuh. Trik yang Reno lakukan ini namanya tabletop to quarter atau membengkokkan kaki saat melayang di udara. Aksi Reno ini juga membutuhkan keberanian dan mental yang cukup. Namun, aksi ini harus ditunjang dengan perhitungan yang tepat, karena resiko jatuh dan cedera patah tulang mungkin saja terjadi. Hoping my ace get his case thrown. This girl ain't wait for him. She in the world straight hoeing. Why you looking at centerfolds? The pretty girls showing they little cooch. Biasanya, para pemain otopet juga menggunakan wax atau bisa juga dengan lilin untuk melicinkan pinggiran trek rintangan agar otopet bisa meluncur dengan mulus. Aji melakukan double up to tail whip, melompat dan memutar dek hingga mendarat di obstacle. Nice work, G! Dengan double bar spin, Bayu melanjutkan perkasaannya. Eits, Aji belum selesai. Masih ada double grind nose grab miliknya. Great job, G!
Desain otopet pada dasarnya terdiri dari kerangka aluminium, sedangkan roda terbuat dari poliuretan berukuran 98 mm. Di atas roda belakang ada engsel fender yang fungsinya sebagai rem sendok. Secara garis besar, otopet ada jenis basic dan juga jenis pro. Berbeda dengan otopet basic yang barnya bisa dilipat atau folding, otopet pro tidak bisa dilipat. Tentunya agar kokoh dan kuat ketika digunakan untuk aksi freestyle. Velg otopet pro terbuat dari aluminium alloy sehingga tidak mudah patah. Otopet pro juga memang ditujukan untuk aksi freestyle dengan trik yang berat. Berbeda dengan otopet basic yang hanya bisa dimainkan di trik ringan dan mudah saja seperti bunny hop. Harga satu otopet ini mulai dari Rp350.000 sampai Rp2,5 juta. Masih terbilang cukup mahal karena barangnya masih impor. Tapi, walaupun dipakai aksi yang cukup ekstrim, otopet ini bisa bertahan sekitar 1 tahun lebih. Saatnya mencoba trek di skatepark lainnya. Di rumah oh iya, bulunya enggak? Bisa nih? Nggak apa-apa. Wow, sepertinya datang anggota baru nih. Komunitas anak-anak otopet ini memang terbentuk dari berbagai cara. Namun, itu tidak memudarkan kekompakan mereka. Kita kenal entah dari Facebook atau dari Twitter, entah dari mulut ke mulut, kita akhirnya tahu ternyata ada yang main di daerah mana. Akhirnya kita ketemu dan jadi teman, dan sekarang jadi bentuk satu komunitas. Bayu dan kawan-kawan juga tidak segan mengajarkan trik-trik mereka kepada pemula. Trik dasar yang biasa dipelajari di awal adalah bunny hop dan bar spin. Bunny hop mengandalkan kekuatan tangan dan koordinasi kaki yang baik. Sedangkan bar spin membutuhkan lompatan yang cukup, keseimbangan, dan tentu saja kecepatan tangan saat memutar bar. Wow, Ihsan cukup cepat menguasai. Sebagai pemain sepeda BMX, memang cukup mudah beradaptasi dengan trik otopet, karena beberapa triknya memiliki kesamaan. Selanjutnya, Ihsan mencoba 180. Yang satu ini mulai susah nih. Oke, saatnya Ihsan mencoba-coba trik sendiri. I was just 11 when on my bike pedaling. Story.